Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmawar. Saya dengan NIM 872031915014. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi reguler pagi semester 4. Di sini saya membuat video ini ingin memenuhi ulangan tengah semester dalam mata kuliah Produksi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPD MM dengan berjudul Strategi Pengelolaan Usaha Kecil Menengah di masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya di sini ada pengertian strategi. Strategi, di sini ada strategi pemasaran. Pengertian dari strategi pemasaran itu adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Jadi maksud dari strategi pemasaran di sini yaitu seorang wirausaha itu harus bisa memasarkan produknya nih, walaupun dalam keadaan pandemi atau COVID-19. Jadi bagaimana nih taktik yang tepat untuk kita bisa memasarkan produk yang dipunya oleh seorang wirausaha dan dapat diterima oleh masyarakat nih, menarik untuk membelinya gitu. Biasanya memakai dengan taktik apa? Bisa dengan buy one get one atau beli dua gratis satu, itu bisa taktik untuk menarik pelanggan. Selanjutnya di sini ada apa saja yang perlu dalam melakukannya, yaitu yang pertama, lahirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer saat ini nih. Misalkan seorang wirausaha nih ya, pada pandemi kayak gini, misalkan dalam berdagang atau berjualan kayak misalkan makanan dalam bidang kuliner kurang diminati nih ya. Kalian bisa mencoba dengan cara melahirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer saat ini. Contohnya misalkan seperti masker. Masker kan biasa dipakai dan sudah sangat familiar lah dipakai oleh seluruh orang untuk keluar rumah, untuk berpergian. Bisa juga dengan melahirkan produk seperti hand sanitizer. Terus juga bisa dengan melahirkan lagi yang namanya konektor. Konektor itu misalkan untuk sebuah masker, misalkan nih masker kita biasanya pakai hijab, maskernya itu cuman dicongkel ke kuping. Nah, itu dengan adanya konektor bisa menjadi masker hijab seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada adaptasi strategi pemasaran agar cocok dengan situasi terkini. Nah, jadi dalam kita memasarkan nih ya produk nih, kita setelah itu udah tahu nih, oh pada saat pandemi ini ingin memasarkan produk apa nih. Terus juga harus tahu juga caranya gimana nih yang cocok untuk memasarkan strategi ini. Contoh misalkan kalian itu seorang wirausaha ingin memasarkan produk masker. Nah, contoh seperti masker kain ya. Masker kain itu misalkan kan banyak berbagai-bagai. Nah, masker kain itu berbagai-bagai. Nah, karena banyak terlalu saingan, kalian bisa dengan misalkan harga satuannya goceng, bisa jadi dengan membeli grosir yaitu selusin bisa dihargain dengan misalkan 30.000. Jadi harga lebih murah gitu untuk menarik pelanggan seperti itu. Terus juga yang ketiga ada manfaatkan digital marketing. Bisa manfaatkan digital marketing, bisa memanfaatkan marketing digital lah. Jadi manfaatkannya itu dengan misalkan sekarang gadget ya sudah sangat canggih-canggih sekali. Nah, dalam foto suatu produk itu tidak perlu lagi nih yang namanya kamera lah, yang namanya SLR lah. Sekarang juga udah bisa dengan yang namanya gadget kita ya, karena sekarang gadget sudah kameranya pun udah sangat-sangat bagus ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan misalkan pada saat ini kita
mempunyai usaha nih, sebuah masker atau hand sanitizer, konektor, itu bisa dengan dicek foto. Nah, terus juga bisa dimanfaatkan seperti misalkan sosial media, misalkan ada sosial media Facebook, bisa membuat sebuah marketplace di Facebook. Selanjutnya di Instagram juga bisa. Atau sekarang nih zamannya lagi seru-seruan dengan main TikTok, snack video, like. Nah, sekarang kan lebih marak di TikTok ya, lebih lebih banyak gitu loh peminatnya untuk melihat apa aja nih rekomen yang ada di TikTok, scroll-scroll biasa lah. Nah, itu bisa dimanfaatkan semuanya. Selanjutnya, dengan adanya kita memanfaatkan sebuah sosial media itu, contoh misalkan dengan memanfaatkan sosial media, itu kita hanya membuat video atau memposting nih, misalkan masker, beli 2 gratis 1. Nah, itu bisa juga menarik sebuah pelanggan ya, karena sekarang juga rata-rata orang sekarang itu lebih suka berbelanja online dibandingkan berbelanja secara face to face ya. Jadi seperti itu. Yang sebelumnya sepi dagangannya menjadi ramai seperti itu. Sesuai yang pengalaman dari para wirausaha nih ya, seperti yang ada di TikTok. Banyak yang menggunakan TikTok nih. TikTok kan karena lagi maraknya, wah ternyata di TikTok akhirnya pada nanya misalkan, wah maskernya unik nih, ada berukat-berukatnya. Terus juga maskernya bagus nih, ada yang misalkan ada tulisan namanya, itu bisa jadi keunikan tersendiri. Ntar kamu misalkan masukin ke TikTok dibuat video, wah pasti ada dong yang bertanya, ini beli di mana, nama tokonya apa. Jadi bisa menarik pelanggan. Selanjutnya ada memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Nah, ini yang paling penting ya. Kualitas produk itu sangat ditekankan ya. Itu sebuah bukti yang adanya secara secara langsung ya. Jadi jangan sampai mengecewakan pelanggannya atau customer-nya. Selanjutnya ada lagi, tetap semangat dan manfaatkan waktu untuk melahirkan inovasi baru. Jadi, walaupun oh ini dagangannya belum ada yang beli ya, atau belum ada yang tertarik, ada yang belum belum bertanya, kadang juga hanya bertanya pun ya, orang aja kita sebagai wirausaha itu sudah sangat senang ya, udah berharap ada yang beli. Nah, itu terus manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin, dan juga jangan jangan berpatok misalkan masker yang tadinya gambarnya berkarakter bisa dong diganti menjadi berukat, terus diolah lagi menjadi batik seperti itu. Jadi berinovasi baru. Selanjutnya ada lagi yang paling penting nih, gelar promo dan sale untuk membantu omset. Jadi promo dan sale itu sangat penting sekali. Biasanya seseorang itu tertarik ya karena ada promo, ada sale. Contoh misalkan membeli masker dengan hand sanitizer seharga 15.000 gratis facial. Nah, itu bisa menarik sebuah pelanggan. Selanjutnya lagi. Nah, di sini yang ketujuh ada endorse. Yang ketujuh itu ada endorse. Nah, di dalam foto ini ada fotonya Tias Mirasi sedang endorse sebuah sabun cuci muka, dan Ayu Ting Ting sedang endorse sebuah makanan ringan ya. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, kembali lagi, kayak misalkan ada yang namanya selebgram, seleb TikTok, ada YouTuber, banyak yang namanya di endorse ya, seperti di TikTok nih. Dengan ada TikTok nih, misalkan di TikTok kita masih sepi, masih yang lihat emang banyak, tapi yang like, yang nanya masih kurang. Nah, kalian bisa memanfaatkan endorse. Sekarang juga banyak sekali ya endorse, macam-macam endorse, siapa aja yang maraknya. Jadi dengan adanya endorse itu bisa membantu, sangat membantu ya. Terus juga endorse itu memang kadang ada yang sangat mahal, tapi itu sangat membantu kita untuk selalu memperkenalkan produk terus-menerus. Selanjutnya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.